Pengajuannya kan sudah tanggal 3, tanggal 4, begitu. Karena pertama, di sini kan tidak apakah surat keterangan dari negara. Ya, jadi kami itu nanti buka pendaftaran itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi tanggal 4 itu nanti kami buka mulai jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi kami buka secara resmi. Ada yang daftar atau enggak, tanggal 4 itu sudah kami buka secara resmi. Nah, nanti baru kemudian kami nunggu sampai jam 14.00. Apakah di hari itu ada yang mendaftar atau tidak. Ya sampai 3 hari lah kami nunggu. Baru kemudian di hari ketiga tanggal 6 itu, tepatnya hari Minggu, nanti kami tunggu sampai jam 24.00. Nah, jika pada saat bakal calon itu sudah mendaftar semua di hari kedua, ya kami tetap tutup tanggal 6 di jam 24 tadi itu. Mungkin ada ini nggak Pak, persyaratan khusus nggak buat bakal paslon? Ya, jadi bakal pasangan calon yang mendaftar itu wajib bebas COVID dari instansi yang mengeluarkan soal itu. Nah, itu menjadi persyaratan wajib yang dituangkan dalam PKPU 6, revisi tentang PKPU 6 itu revisi peraturan KPU di tengah COVID. Nah, itu salah satunya adalah harus bakal calon bebas COVID ketika mendaftar. Bagaimana kalau kemudian positif, maka harus karantina mandiri. Nah, setelah karantina mandiri, mereka nanti di swab lagi, maksimal itu sehari sudah harus keluar swabnya. Ya, isolasi mandiri, tidak kemudian menggugurkan pencalonannya. Tidak menggugurkan ya. Cuma mereka nggak datang saja. Oh, nanti diwakilkan ya. Ya kan ada ini kan, partai pendukung kan, partai pengusung yang sudah datang ke sini. Cuma memang swab ini juga menjadi persyaratan pada saat pemeriksaan kesehatan di Klaten. Jadi itu juga harus di swab. Kalau misalnya masa kadaluarsanya 14 hari, sebenarnya kalau diurus hari ini itu kan sampai tanggal 15 masih cukup. Karena tes kesehatan itu kan tanggal 11 maksimal, 11 September. Persyaratannya yang pertama adalah tidak pernah dipidana salah satunya. Usia minimal 25 tahun, tidak punya utang, menyerahkan LHKPN. Nah, bagi mantan terpidana, baik itu pidana korupsi atau pidana lainnya, itu wajib deklarasi di media itu yang sudah terpublikasi terdaftar di Dewan Redaksi, Dewan Pers maksudnya. Jadi yang bersangkutan itu sudah harus deklar, misalnya namanya siapa, terus kasusnya apa, di penjara berapa tahun misalnya, putusan keluarnya mana gitu, putusan pengadilan bahwa dia pernah di penjara mana gitu, dan dia pernah lepas mana gitu. Jadi nanti kita cek itunya, dan juga ada persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan itu harus dikeluarkan oleh Kapolres setempat, berarti di Purbalingga. Nah, ada juga kasus yang memang misalnya dari KTP-nya luar Purbalingga, bahkan lintas provinsi. Nah, itu salah satu SKCK-nya nanti itu diurus di Mabes Polri. Jadi tidak bisa kemudian diurus di wilayah di mana berdomisili. Jadi wajib di Polri. Nah, kita juga ada bakal calon yang potensinya dari incumbent. Itu kalau misalnya betul dari incumbent, nanti kewajibannya adalah cuti. Cuti itu sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember. Itu adalah masa kampanye. Jadi cutinya selama 71 hari. Nah, nanti pada saat tanggal 6 itu sudah aktif lagi. 6, 7 dan seterusnya itu sudah aktif lagi. Jadi gitu. Mengawasi seluruh tahapan di proses pencalonan ini ya, sesuai dengan peraturan yang ada, baik di undang-undang, di PKPU maupun di peraturan-peraturan lain yang mengikat dalam hal proses pencalonan. Apakah nanti Bawaslu akan juga ikut verifikasi juga mungkin? Ya, kita mengawasi termasuk proses verifikasi itu, memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau protokol kesehatan Pak, mungkin? Ya, kalau protokol kesehatan sudah diatur juga di peraturan baik di PKPU maupun di SNKPU, termasuk juga ya di peraturan lain di Perbawah juga mengatur bahwa karena ini di masa pandemi tentu semua harus mematuhi protokol kesehatan.
Oke. Jadi ini ya Pak, mungkin sampai ke depannya ini sampai dari datang sampai ini ya Pak. Ya, jelas seluruh proses tahapan di tahapan terutama pencalonan ini ya kami akan selalu mengawasi ya, sesuai dengan peraturan yang ada, memastikan semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pemerintah ini hal teknis jelas ini KPU lah, kemenangan KPU. Tapi kalau kita adalah hal-hal yang sifatnya umum, apalagi ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, memang protokol kesehatan itu mutlak perlu. Pada saat kita bicara protokol kesehatan, maka kita juga harus melihat zonasi penyebaran COVID. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa di samping protokol kesehatan kita harus menentukan zonasinya. Misalnya pada saat pendaftaran, tadi kan mesti pengombyongnya ada. Nah, harapan kita masing-masing calon itu bisa memahami pada saat ternyata KPU itu ditetapkan zonanya itu mungkin kalau zona hijau alhamdulillah lah. Tapi kalau zona kuning, zona merah kan pengombyong menyesuaikan. Namun demikian tadi saya sependapat dengan KPU bahwa yang masuk ke KPU ini adalah sesuai ketentuan calon, partai pengusung, kemudian LO. Ini yang masuk dengan catatan bahwa mereka itu juga tidak terkonfirmasi positif COVID. Ini harapan kita seperti itu. Saya kira demikian. Jadi nanti ada pembatasan ya Pak ya? Ada pembatasan kalau KPU sudah jelas. Tapi kalau kita dari gugus tugas atau Satgas penanganan COVID itu adalah untuk pengombyong yang menyertai. Ini Nanti apakah personel kesehatan juga akan dikerahkan juga Pak? ada. Jadi nanti dari BPBD, kemudian dari kesehatan, kemudian dari unsur Polres. Jadi akan dikerahkan di sini untuk pas pendaftaran ya? Jadi maksudnya itu untuk kaitannya dengan protokol kesehatan. Ajak lalen subscribe ya.